Shalom dan selamat malam sahabat podcast curhat bersama New Life. Ya, disinilah tempat Anda untuk yang mau curhat, yang mau minta didoakan, atau mau ngajak konseling juga bisa mengenai permasalahan kehidupan yang sedang dihadapi saat ini. Nah, kalau mau curhat, mau minta didoakan, boleh hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1 melalui WhatsApp atau telepon, atau bisa langsung komen di kolom komentar di channel YouTube New Life Batal. Dan pada malam hari ini di podcast kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa yang tentunya nih akan membagikan nilai-nilai kehidupan yang pastinya akan menjadi berkat bagi kita semua. Kita sapa langsung ya narasumber kita pada malam hari ini. Ya, selamat malam Ibu Yeni. Selamat malam Ane. Gimana kabarnya Bu? Luar biasa, dahsyat, mantap. Wow, sudah makan ya Bu ya? Belum Nina. Oh, tapi kok semangat banget nih sudah makan? Iya, nanti mau diajak makan kan sama Ane. Tapi sebelum kita makan, saya mau membahas sesuatu hal dulu nih Bu. Makanan. Oh, makanan. Menu apa nah? Makanan yang banyak dimakan oleh orang-orang saat ini. Loh, apa itu nah? Termakan gengsi. Jadi pada malam hari ini kita mau ngebahas tentang yang orang alami saat ini sih, kebanyakan kemakan gengsi. Iya. Kayak gitu. Kemakan gengsi ya. Kadang orang itu kan Bu Yeni ingin dilihat lebih wow kayak gitu ya, seenggaknya setara atau lebih deh dibandingin lawannya gitu. Tapi memangnya kenapa sih orang itu bisa kayak gengsinya tuh tinggi banget? Terus apakah gengsi ada level-levelnya, tingkat tinggi, tingkat rendah, gimana gitu? Menurut Bu Yeni sendiri gimana? Nah, kita belum ngomongin level-level ya. Kalau setahu saya gengsi itu kan prestis ya, harga diri kita gitu ya. Sebetulnya semua manusia itu dilahirkan sudah ada yang namanya harga diri sebetulnya. Tapi yang paling kita banyak kita lihat di luar sana adalah orang-orang yang berusaha untuk menambahkan supaya harga dirinya lebih tinggi. Nah, itu mungkin yang agak keliru ya. Nah ya, jadi kalau Anda tadi tanya gengsi itu ada level-levelnya, saya rasa tidak ada. Kita ini semua kan sama ya. Waktu datang ke dunia tidak bawa apa-apa. Waktu pulang nanti kita juga nggak bawa apa-apa sebetulnya. Seperti itu. Tapi mungkin ada beberapa orang yang dia di waktu kecil mungkin dia pernah diremehkan ya, di dalam keluarga dia pernah tidak dianggap gitu ya, dia punya masa lalu yang belum selesai, luka batinnya ya, diremehkan, merasa rendah, merasa direndahkan gitu ya, sering dibully, itu menimbulkan bahwa nanti kelak dia waktu dewasa, dia mungkin di tempat pekerjaan ya, di pergaulan, dia akan berusaha untuk menunjukkan bahwa saya bernilai loh, saya nilainya tinggi, harga diri saya tinggi, makanya ada yang namanya kemakan gengsi. Jadi nggak mau dinilai rendah, nggak mau dipandang betul, karena dia tidak mengerti value-nya sendiri, dia tidak mengerti harga dirinya sendiri, gitu. Padahal ya harga diri kita ini luar biasa, sempurna di mata Kristus, di mata Tuhan gitu ya. Karena Tuhan menciptakan kita dengan kesempurnaan, serupa segambar dengan dirinya. Apakah itu bukan sesuatu yang luar biasa sebetulnya, tapi karena beberapa kejadian masa lalu, masa kecil yang mungkin menorehkan luka, sehingga orang-orang ini bisa tumbuh, pribadi ini bisa tumbuh, berusaha untuk terlihat lebih di hadapan orang. Nah, kalau misalnya sahabat podcast curhat bersama New Life pada malam hari ini ada yang mungkin masih mengalami luka batin gitu ya, atau mungkin luka masa lalu yang selalu direndahkan, terus sekarang pengen wow, padahal kenyataannya tuh maksudnya nggak bisa berdiri di posisi itu. Contoh misalnya
teman-teman kerja nih, misalnya pada pakai tas branded, dia sebenarnya kemampuannya nggak bisa kan, tapi karena nggak mau dipandang sebelah mata, maksa. Jadinya harus beli yang branded juga, gitu ya. Padahal uangnya nggak ada, akhirnya pinjol. Ya, akhirnya pinjem sana, pinjem online ya, terlilit hutang. Untuk supaya apa? Supaya diakui, supaya bisa masuk di pergaulan itu, di circle-nya itu. Kalau nggak punya, misalnya yang paling itulah handphone ya. Kalau kamu nggak punya handphone yang berboba-boba, wah kamu nggak bisa. Gitu kan? Wah, di sini boba semua. Boba semua ya. Boba. Masih bala-bala. Bobanya bisa ditempel kok. Nah, sekarang udah ada kok yang Nah, seperti itu juga. Supaya kelihatan nih handphonenya berboba, dia beli dong boba yang tempelan. Supaya apa? Handphone apapun pokoknya boba gitu. Itu kan sesuatu yang perilaku yang sebetulnya sudah agak keliru, udah agak menyimpang. Kenapa sih orang tidak mau apa adanya aja? Kalau memang uangnya segitu untuk beli handphone, yang penting apa? Fungsinya, ya, bukan mereknya, bukan bobanya gitu, bukan terlihat. Oh, kalau kamu angkat telepon, emangnya fungsinya lain kan? Enggak, fungsinya tidak lain, tapi orang-orang yang memaksa supaya kelihatan nilainya lebih tinggi gitu ya. Oh, dilihat, oh iya ya dia orang kaya nih dari handphonenya berboba kayak gitu. Kan itu sesuatu yang keliru, kecuali orang tersebut mampu ya, itu nggak masalah gitu ya, itu nggak masalah. Tapi ada orang-orang yang tadi Anda bilang bahwa kemakan gengsi, dia harus kelihatan punya handphone berboba gitu kan. Ya udahlah, tempelin aja yang boba itu, yang tempelan itu palsu itu, seperti itu kan sebetulnya sudah keliru. Kenapa? Karena sudah menipu diri sendiri, sudah menipu orang lain, supaya kelihatan, maksa, supaya apa? Divalidasi, supaya mendapatkan validasi dari orang-orang sekitar, seperti itu. Tapi kalau tampil B aja ya resikonya tetap dipandang rendah gitu ya? Ya enggak juga, tergantung. Makanya milikilah mindset yang benar tentang diri kita sendiri. Kita berharga itu bukan karena barang-barang yang kita miliki. Kita berharga itu bukan karena handphone boba kita. Kita berharga itu karena Tuhan Yesus sudah menebus kita. Harganya itu sebesar darah Kristus loh. Bukankah kita benar-benar anak-anak kesayangan Tuhan? Sebenarnya itu yang kita harus pegang. Kita harus mengerti bahwa value hidup kita itu bukan dari penampilan saja, gitu. Penampilan itu di luar itu bisa menipu. Kita nggak bisa menilai orang dari hanya penampilan. Penampilan itu bisa menipu. Yang paling penting adalah dari dalam hati kita. Kalau kita sederhana, kita orangnya sederhana nih, nggak pakai tas branded lah, tapi kita sederhana, kita hidup tidak terlilit hutang, ya kan? Kita hidup apa adanya, kita mensyukuri apa adanya kita, itu jauh lebih indah sebetulnya daripada orang-orang yang suka hidupnya maksa, kemakan gengsi ya. Ah ya udah, yang penting saya punya handphone boba, gimana pun saya harus punya. Akhirnya apa? Yaitu terlilit hutang, pinjaman online, dikejar-kejar, nggak bisa bayar. Tidak mendatangkan damai sejahtera juga, tidak mendatangkan sukacita juga. Waktu di kamar sendirian, dia akan merasa stres. Itu mempengaruhi kesehatan mentalnya juga, seperti itu. Ya, karena orang-orang yang berusaha untuk memaksa diri supaya dilihat baik, dilihat sempurna, itu waktu dia sendiri, dia akan tersiksa, dia akan menderita, seperti itu. Berarti kalau di luar dia bisa nipu orang, kalau sendiri dia ya sebenarnya batinnya tersiksa. Iya, makanya kita juga sebagai misalnya kita punya sahabat gitu ya, kita jangan terlalu jangan terlalu percaya juga dari penampilan orang, seperti itu. Belum tentu kok orang yang sederhana itu tidak memiliki uang. Tidak memiliki kain. Saya banyak teman yang
orangnya tajir banget, orangnya kaya banget, tapi penampilannya sangat sederhana sekali. Tanpa orang tahu kalau dia itu punya banyak sebenarnya duitnya di tabungan. Nah, itu kan itu yang kita harus belajar. Gimana orang yang punya semuanya tapi tampil sederhana, itulah value. Semakin kaya semakin merendah. Betul. Ya. Kayak gitu. Jadi rendah hati juga penting ya. Sebenarnya rendah hati itu adalah value yang luar biasa, gitu. Tapi banyakkan orang karena untuk diakui, dia berusaha untuk meninggikan harga dirinya, seperti itu. Nah itu yang tadi kita bicara, kemakan gengsi. Kemakan gengsi. Ya. Tapi bisa nggak sih kita ngelihat nih ciri-ciri orang yang memang gengsian? Bisa nggak sih kita ngelihat gimana sih ciri-ciri orang yang gengsian ini gitu? Ciri-ciri orang gengsian ya mungkin ya, kalau kita di salah satu mungkin saya akan ambil contoh saja ya, di pekerjaan, di lingkungan pekerjaan. Karena saya bekerja, saya banyak melihat orang-orang sekitar gitu ya, saya banyak belajar juga supaya kita tidak seperti itu gitu ya. Nah contohnya ada orang yang mungkin dia jabatannya adalah manajer gitu ya, dia tidak mau melakukan kayak bersih-bersih, sapu-sapu, tolong orang gudang, dia nggak mau. Oh saya kan manajer, saya tuh perintah-perintah aja. Oke, kita job desk-nya jelas, tapi sewaktu-waktu kita dibutuhkan nggak masalah kalau kita membantu, karena kita itu adalah teamwork di dalam perusahaan. Nah orang yang gengsinya tinggi, dia tidak akan mau bekerja atau tidak akan melakukan apa yang bukan menjadi job desk-nya. Seperti itu, tidak gampang untuk bekerja sama dengan orang lain. Di dalam sebuah perusahaan ada yang seperti itu ya? Banyak seperti itu. Padahal harusnya bekerja dalam tim. Seharusnya dia seorang manajer, seorang pemimpin, bukan hanya dia merintah-merintah orang gitu ya, tapi dia harus menjadi teladan. Ya, dia harus menjadi sesuatu yang bisa ditiru orang bawahannya. Benar gak? Kalau di perusahaan itu kan saling membantu, itu baik sekali. Supaya apa? Supaya visi perusahaan tercapai gitu ya. Tapi orang-orang yang gengsinya tinggi, dia tidak akan menyentuh pekerjaan-pekerjaan yang menurut dia itu pekerjaan-pekerjaan rendah. Seperti itu, seperti membersihkan itu kan udah job desk-nya cleaning service, saya nggak mau. Orang itu cenderungnya cirinya yang pertama kelihatan sombong. Sombong itu kelihatan dari cara ngomongnya, cara dia memerintah. Karena pemimpin manajer itu ada yang manajer yang humble, ada yang manajer yang rendah hati. Ya, dia mau membantu, dia mau memberi contoh supaya apa? Anak-anak buahnya ikut. Oh iya, pemimpin saya aja mau nih bersih-bersih. Masa saya enggak? Kan seperti itu. Harusnya mindsetnya seperti itu. Tapi kalau orang yang gengsinya tinggi ya, yang error itu cenderung nggak mau, dia hanya mau memerintah, dia mau memerintah ini itu. Tapi kalau ada masalah nanti dia tidak mau ambil resiko, seperti itu. Nah ciri yang kedua itu ya, dia tidak mau ambil resiko. Tidak mau ambil itu resiko. Safe, main aman, seperti itu. Nah kalau misalnya sahabat podcast curhat bersama New Life nih pada malam hari ini, mungkin ada yang ngerasa gengsiku tinggi banget nih, atau mungkin karena ada luka batin, mungkin karena ada masa lalu yang trauma-trauma gitu. Nah kalau misalnya mau ngerubah pola pikirnya itu, tapi bingung gimana caranya, boleh nggak misalnya konseling atau misalnya curhat atau tanya langsung, karena mungkin sahabat curhat mungkin bingung gimana cara ngerubah pola pikir yang udah lama terbentuk gitu. Boleh ya, boleh. Kita selalu terbuka untuk curhat, juga kita juga tidak mengut biaya apapun. Boleh ya, boleh SMS atau WA, boleh hubungi nomor yang sudah tersedia gitu. Luar biasa sekali gitu. Jadi jangan gengsi, jangan kemakan gengsi. Malu lah mau curhat, nanti ketahuan nih luka-luka batinku. Jadi nggak usah kemakan gengsi ya, curhat aja. Dan jangan khawatir untuk data diri, itu semua kita rahasiakan ya, tidak kita buka seperti itu. Memang kalau orang seperti kita lagi sakit, ya kita perlu dokter.
Ya, Iya. dokter hanya bisa menyembuhkan orang yang mau disembuhkan seperti itu. Kalau masih kemakan gengsi, merasa tidak masalah ya kita nggak bisa bantu seperti itu ya. Tapi kalau orang mau datang untuk cerita masalahnya, kita bukan pakar yang hebat, bukan. Kita hanya sharing kehidupan dari nilai-nilai yang benar seperti itu. Nah, oleh karena itu sahabat podcast, disimpan nomornya, dicatat ya, 0819 081 7-nya 4 kali 1. Kalau misalnya malam ini belum mau, mungkin suatu saat bisa hubungi nih. Kalau misalnya mau curhat sama siapa, hubungi aja, curhat bersama New Life ya. Nah, tentang termakan gengsi sendiri nih Bu Yeni, jadi gimana sih supaya kita sebenarnya jadi orang tuh nggak kemakan gengsi, jadi nggak gengsian ya apa adanya seperti Bu Yeni bilang tadi. Ya, milikilah nilai-nilai yang benar. Nilai-nilai yang benar. Dari firman Tuhan. Oh, Ya, dari kita bisa, karena di Alkitab lah, di firman Tuhan lah, kita bisa belajar banyak bagaimana kita menjadi orang yang apa adanya, ya, nggak perlu sombong gitu ya. Kita harus saling menerima seperti itu. Nilai-nilai itu kita bisa dapat dari firman Tuhan. Makanya milikilah prinsip yang benar tentang diri kita sendiri, dan kita juga memiliki prinsip yang benar tentang Tuhan. Tentang Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu memandang kita itu sangat berharga. Saya rasa kalau kita tahu betapa berharganya kita di hadapan Tuhan, saya rasa kita tidak perlu meninggikan diri kita lagi. Seperti itu. Ya, karena kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Tapi gimana kalau misalnya kita mau punya nilai-nilai yang benar, tapi kalau misalnya pergaulannya juga ya nggak benar gitu, jadi susah merubah. Ya, memang perlu, pergaulan juga perlu. Nah, jadi pergaulan yang benar itu juga perlu. Kita perlu untuk memiliki teman-teman yang bisa menegur kita dengan kasih, bukan di dalam circle pertemanan yang saling bersaing. Itu juga tidak bagus. Ya, circle yang toksik gitu loh, yang kalau lu nggak punya barang ini, gua nggak bakal temenan sama lo, kan ada seperti itu. Jadi merasanya ya dia harus punya itu, baru bisa diterima, baru bisa diakui, baru bisa masuk gengnya, kan ada seperti itu. Apalagi sekarang Gen Z itu seperti itu, di sekolah-sekolah ada kelompok-kelompoknya, ya, kelompok orang yang kaya gitu kan, orang yang sederhana, orang yang nggak punya, itu ada. Nah, kan kita harus memutuskan di mana kita mau bergaul. Seperti itu. Kalau memang kita di dalam lingkungan yang tidak bisa membangun kita, ngapain kita selalu di situ? Itu akan merusak kebiasaan baik kita, merusak karakter kita, merusak value diri kita, gitu. Kayak gitu ya. Pergaulan itu sangat penting. Pergaulan sangat penting. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang memang bisa saling membangun, bisa saling menopang. Saat kita nggak ada, justru mereka yang membantu, gitu. Ya, bukannya kita dituntut untuk punya A, B, C, D supaya diterima. Kan itu berbeda ya. Iya. Seperti itu. Jadi penting sekali punya nilai-nilai yang benar dulu terhadap diri sendiri. Iya. Kita juga memilih lingkungan pergaulan ya, supaya kita juga bisa tampil apa adanya. Ya, dan kita juga perlu upgrade diri. Upgrade maksudnya? Upgrade diri itu kita perlu untuk mengisi diri kita dengan hal-hal yang lebih baik gitu. Misalnya kita kurang, kan tadi ada Ana bilang hidup apa adanya. Apa adanya itu bukan maksudnya ya udah deh kalau aku nggak bisa A, ya udah saya nggak mau belajar. Seperti itu. Ya udah aku apa adanya. Kan itu tidak benar juga. Jadi bangun diri kita, belajarlah. Kalau punya kesempatan belajarlah, ya. Mungkin hari ini kalau saya nggak belajar ngomong di depan banyak orang, saya nggak bisa ngomong seperti ini. Saya sebetulnya saya adalah orang yang introvert, nggak mau kalau ketemu orang males ngomong banyak-banyak. Iya, bener. Karena
Tapi karena keadaan memaksa, saya harus belajar, saya harus tampil di depan banyak orang ya. Di pekerjaan saya juga dituntut, makanya saya belajar communication skill. Cara ilmu berkomunikasi bagaimana sih? Itu semua bisa dipelajari. Apalagi sekarang kita punya media sosial yang luar biasa, handphone yang luar biasa, teknologi yang luar biasa gitu dari handphone. Nah, kita pakai itu jangan untuk apa ya, scroll yang nggak bener gitu kan, udah habisin waktu untuk hal-hal yang nggak bener di handphone itu. Handphone itu sebenarnya punya dampak yang positif kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik. Pilih juga. Iya, banyak kursus-kursus di virtual itu bagaimana cara kita mau presentasi dan semuanya, kita bisa banyak belajar. Cuma mau atau tidak. Kenapa sih orang kemakan gengsi? Kenapa sih orang mau diakui? Karena dia tidak percaya diri. Kenapa dia tidak percaya diri? Karena dia tidak punya kemampuan. Nah, bagaimana daripada kita beli barang-barang supaya orang mengakui kita mampu atau dilihat hebat, ya, dilihat punya. Kenapa enggak kita isi waktu-waktu hari-hari kita untuk upgrade skill kita? Apa sih yang kurang kita? Oh, saya kurang pede nih bicara di depan orang. Ya, kita upgrade diri. Berusaha untuk belajar gitu ya. Pertama mungkin di kaca dulu. Saya dulu gitu, waktu pertama-tama kan disuruh tampil di TV. Aduh, bagaimana ini? Gitu, tampil di radio, nggak punya skill. Tapi seiring waktu mau belajar ya, mulai kita isi ya, kita coba mulai terbangun kepercayaan diri kita. Jadi seorang yang luar biasa ya. Tuhan yang luar biasa. Seperti itu. Iya. Nah, kalau misalnya berbicara tentang termakan gengsi sendiri, berarti komunitas juga sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Gitu ya. Nilai-nilai kebenaran juga sangat mempengaruhi. Nah, sahabat podcast nih, kami ingatkan kembali nih, kalau misalnya sahabat podcast lagi mencari komunitas mungkin, atau lagi mencari siapa sih yang mau bimbing nilai-nilai kebenaran kayak gitu ya, supaya seperti Ibu Yeni tadi nih, dari introvert tapi sekarang menjadi yang luar biasa, tampil di mana-mana gitu ya, dan dengan sangat antusias gitu ya, boleh hubungi kami ya di 0819 081 7-nya 4 kali 1 ya, atau bisa komen di kolom komentar, atau mungkin punya pengalaman pribadi nih mengenai gengsian, ya hubungi aja gitu di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Iya. Dan sayang sekali nih Bu Yeni nih, waktu juga yang harus memisahkan kita gitu ya tentang gengsian, tapi nilai-nilai yang dibagikan sangat luar biasa gitu. Tapi ada nggak sih pesan-pesan nih dari generasi Gen Z, bahkan bukan hanya anak-anak aja ya, orang tua pun banyak yang termakan gengsi gitu. Pesan-pesan yang mau disampaikan, nilai-nilai yang mau disampaikan supaya kita hidup nggak termakan gengsi gitu. Lakukanlah segala sesuatu yang esensi di dalam kehidupan ini ya, biar kita mengisi waktu itu bukan untuk hal-hal yang salah seperti itu. Jadi kalau kita semua tahu bahwa harga diri kita adalah seharga darah Yesus, ya, kita berharga di hadapannya. Saya percaya bahwa hidup kita lebih indah kalau kita mensyukuri apa yang kita punya sekarang, kita lakukan yang terbaik, sehingga waktunya ketika kita sudah tidak di sini lagi gitu ya, kita benar-benar sudah hidup maksimal. Kita udah hidup maksimal gitu ya. Jadi dari barang-barang juga kita mungkin bisa pilih mana yang esensi. Betul, gitu ya. Fungsi lebih baik daripada gengsi itu sendiri gitu ya. Pada gengsi gitu. Iya, karena kita juga hidup bukan dari apa kata orang gitu ya, saat kita tahu nilai-nilai diri kita. Oh, luar biasa sekali. Terima kasih banyak loh Bu Yeni buat malam hari ini ya. Sama-sama, buat pelayanannya, Tuhan berkati. Sama-sama. Ya. Dan kami juga nih buat sahabat curhat bersama New Life ya, kami mengundang sahabat curhat untuk hadir di dalam kegiatan di New Life. Ternyata di New Life juga selain podcast ini, Bu Yeni ada kegiatan-kegiatan lain ya. Nah, kalau misalnya mau bergabung, mau bersama di dalam komunitas New Life, boleh lihat di
bawah ini nih apa aja sih kegiatannya gitu. Atau sahabat podcast juga boleh subscribe channel YouTube-nya, lalu follow Facebook, Instagram, TikTok ya New Life supaya bisa ngelihat nih apa aja sih yang dilakukan gitu. Dan terima kasih banyak buat sahabat podcast Curhat Bersama New Life yang sudah menyaksikan siaran ini. Kami percaya siaran ini boleh terus menjadi berkat bagi kehidupan kita supaya kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dan lebih bermakna. Ya, saksikan terus Curhat Bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life